Halo Aviators, kalian pasti sering dengar tentang Critical 11, yaitu 11 menit yang paling kritis dalam penerbangan. Kenapa sih 11 menit? Dan apa sih pentingnya untuk kita ketahui? Nah, supaya tidak penasaran, ayo kita bahas. Aviators, penerbangan ini dibagi menjadi beberapa fase. Fase tinggal landas, pendakian, jelajah, pendekatan, pendaratan, dan pendaratan. Ketika tinggal landas, statistik dari ICAO, dari pembuat pesawat, dan berbagai kajian menunjukkan bahwa resiko terbesar terjadi kecelakaan adalah ketika lepas landas, take off, pendakian, initial climb, pendaratan, atau ancang-ancang untuk landing. Total dari statistik ini menunjukkan bahwa persiapan pendaratan dan pendaratan pada saat landing ini justru fase yang paling kritis dengan persentase kecelakaan kontribusinya sekitar 65–70% dari kecelakaan itu pada fase approach dan landing. 3 menit pertama setelah take off, pesawat belum mencapai ketinggian aman untuk menghadapi kondisi darurat. Karena pesawat ini sedang transisi dari pergerakan di darat menuju udara. Fase ini membutuhkan koordinasi antara pilot dengan pesawat, dengan ATC, dengan cuaca. Jangan lupa pada ketinggian rendah ini masih ada ground turbulence, sehingga membutuhkan konsentrasi penuh agar pilot dapat memanuver dengan aman. Pada menit-menit awal, pesawat masih dalam ketinggian yang rendah, sehingga jika terjadi masalah, ruang geraknya ini sempit, tidak ada waktu untuk bereaksi. Kita ingat peristiwa jatuhnya Air India AI-171, itu pesawat jatuh hanya dalam hitungan puluhan detik sejak pesawat itu tinggal landas. Dan dalam fase ini beban kerja pilot itu sangat tinggi. Tadi sudah saya sampaikan, mengendalikan pesawat, koordinasi dengan ATC, kemudian juga memastikan semua instrumen berfungsi dengan sempurna. Ketika pesawat baru tinggal landas, ini juga sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan lingkungan. Misalnya cuaca buruk, angin yang tidak stabil, atau juga bahaya burung. Ketika ada burung masuk ke mesin pesawat, itu dapat mengganggu penerbangan. Dan tentunya pada fase ini, seluruh sistem pesawat diperlukan untuk berfungsi normal. Kalau ada satu saja yang berfungsi tidak normal, dapat mengganggu operasi pesawat dan membahayakan keselamatan penerbangan. Selanjutnya adalah approach dan landing. Ini masanya lebih panjang karena pesawat ini melakukan approach atau ancang-ancang untuk landing. Ini sekitar 8 menit sebelum pendaratan. Ketinggian pesawat sudah di bawah 10.000 kaki. Masuk dalam prosedur pendaratan. Kembali beban kerja pilot sangat berat. Ini transisi dari udara ke darat. Pilot harus melakukan banyak pekerjaan, mengubah konfigurasi pesawat, kemudian berkoordinasi dengan ATC, juga mengarahkan pesawat agar masuk dalam stable approach. Stable approach ini mengendalikan kecepatan pesawat, mengurangi kecepatan, mengurangi ketinggian, mengatur arah agar sesuai prosedur, serta memantau berbagai parameter pesawat. Pada saat ini juga banyak konfigurasi yang berubah, flaps diturunkan, kemudian roda pesawat diturunkan. Ini semua mempengaruhi aerodinamika pesawat.
pilot juga terus-menerus melakukan koreksi pada kemudi. Karena mungkin ada angin yang dari samping atau anginnya tidak stabil, untuk memastikan agar attitude pesawat selalu dalam kondisi stabil. Ketika pesawat sudah pada ketinggian rendah, terutama sudah di bawah 5.000 kaki, itu pesawat juga menghadapi tantangan cuaca seperti angin yang tidak stabil, ada gangguan crosswind, angin dari samping, kadang ada hujan, kabut, tidak jarang juga terjadi wind shear dan microburst yang dapat menghempas pesawat, sehingga pilot harus selalu siaga untuk melakukan manuver korektif atau bahkan juga memutuskan batalkan pendaratan. Belum lagi ada ancaman bird strike lagi. Dan pada saat itu mesin pesawat bekerja pada daya minimal, sekedar mempertahankan agar pesawat tidak jatuh atau turun terlalu cepat. Nah, dengan demikian ini pesawat dalam kondisi tenaga minimum, sehingga jika terjadi gangguan itu membutuhkan waktu koreksi yang cukup panjang. Elevators, semakin pesawat itu dekat pada bandara, juga menghadapi kepadatan lalu lintas bandara. Bukan hanya pesawat yang keluar masuk saja, tapi juga komunikasi antara pesawat dengan ATC. Nah, ini pilot juga harus cermat mendengarkan pembicaraannya. Dan terakhir, pada penghujung penerbangan, yaitu pada saat pendaratan, bisa saja pilot ini sudah kerja seharian. Sebagai manusia bisa lelah, bisa juga fatigue. Fatigue ini bukan lelah fisik, tapi lelah pikiran, sehingga ini juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan untuk merespon cepat jika terjadi masalah. Oleh karena itu, fase take off dan fase landing memerlukan perhatian ekstra dari awak pesawat untuk memastikan agar pendaratan dilakukan lancar dan selamat. Kita sebagai penumpang wajib juga ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan kita. Nomor satu, perhatikan dan patuhi arahan awak kabin. Buka tirai jendela, tegakkan sandaran kursi, lipat meja, pakai sabuk pengaman, matikan handphone. Ini sangat penting, dan saran saya jangan menggunakan headphone atau headset ketika take off maupun ketika akan landing. Karena kalau kita menggunakan headphone atau headset mendengarkan musik, ketika ada aba-aba emergency, mungkin kita tidak mendengar dan tidak bisa merespon. Demikian, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing!